Halo semuanya, kenalin aku Atika. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang obat anti tiroid. Obat anti tiroid merupakan obat yang digunakan untuk penanganan kondisi hipertiroid. Hipertiroid sendiri merupakan kondisi di mana jumlah hormon tiroid dalam tubuh melebihi dari batas normal. Lalu dengan penggunaan obat anti tiroid ini akan menekan atau mengurangi produksi jumlah hormon tiroid yang berlebihan dalam tubuh. Lalu, apa sih hormon tiroid itu dan fungsinya untuk apa di dalam tubuh? Jadi, untuk hormon tiroid adalah hormon yang diproduksi di dalam tubuh dengan fungsi-fungsi tertentu, seperti yang pertama, untuk mengatur kecepatan metabolisme dalam tubuh, yang kedua, untuk mengatur produksi panas, yang ketiga, untuk mengatur pelepasan energi di dalam otot, dan yang terakhir atau yang keempat adalah mengatur pertumbuhan dan diferensiasi. Hipertiroid atau struma ini memiliki beberapa gejala, yaitu diantaranya seperti penurunan berat badan, keringat berlebih, kemudian peningkatan nafsu makan, sulit tidur di malam hari atau insomnia, kemudian mudah lelah, kemudian terdapat pembesaran pada leher, lalu pupil mata melebar, kemudian terjadi kelainan pada kuku yang disebut clubbing atau onycholisis, kemudian cenderung untuk gelisah, mudah lelah, dan mengalami sikap emosional. Terapi hipertiroid sendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengurangi jumlah hormon tiroid berlebih dalam tubuh, dan yang kedua, untuk meminimalisir gejala serta konsekuensi hipertiroid dalam jangka panjang. Penanganan hipertiroid sendiri dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu diantaranya satu, penggunaan iodin radioaktif atau RAI, yang kedua, melakukan pembedahan, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah penggunaan terapi farmakologi menggunakan obat-obatan. Penanganan hipertiroid menggunakan obat-obatan yaitu dapat menggunakan obat golongan thiourea dengan iodida, dengan iodin radioaktif, dan yang terakhir dengan menggunakan obat adrenergic blocker. Yang pertama, obat golongan thiourea. Obat golongan ini memiliki mekanisme dengan cara menghambat biosintesis hormon tiroid dengan menghambat konversi T4 yaitu tiroksin menjadi T3 yaitu triiodothyronine. Contoh obat golongan thiourea ini yaitu meliputi obat propylthiouracil atau PTU, obat metimazol atau MMI, dan obat carbimazole. Untuk contoh percakapan dialog, pasien diberikan obat propylthiouracil atau PTU yang merupakan golongan dari obat thiourea. Jadi, untuk obat propylthiouracil ini memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat konversi T4 menjadi T3 di perifer. Obat propylthiouracil ini diberikan kepada pasien dewasa. Namun, untuk ibu hamil dan ibu menyusui tidak direkomendasikan untuk menggunakan obat ini. Propylthiouracil ini berbentuk tablet yang dikonsumsi melalui oral atau melalui mulut, dan penggunaan obat ini harus dihabiskan. Lalu, untuk obat PTU ini tidak dapat diberikan kepada pasien dengan riwayat gangguan hati ataupun ginjal. Dan perlu diingat, untuk penggunaan obat PTU ini tidak dapat dibarengi bersamaan dengan obat warfarin, yaitu karena dapat menyebabkan bleeding dan dapat mengakibatkan hipotiroid. Yang kedua, golongan iodida. Golongan ini bekerja dengan cara memblok pengeluaran hormon tiroid, menghambat biosintesis dengan cara mengganggu penggunaan iodida intratiroidal dan memperkecil ukuran kelenjar. Obat golongan iodida ini digunakan sebagai terapi adjuktif, dan terdapat dua contoh obat golongan ini. Yang pertama yaitu ada SSKI atau Saturate Solution Kalium Iodida, dan yang kedua ada larutan Lugol. Obat ini memiliki efek samping yaitu hipersensitivitas. Yang ketiga, obat golongan adrenergic blocker. Obat ini bekerja dengan cara menghambat konversi dari T4 menjadi T3. Contoh obat ini yaitu seperti propanolol dan nadolol. Obat ini diberikan untuk mengobati gejala-gejala hipertiroid seperti kegelisahan dan tremor. Yang terakhir atau yang keempat adalah golongan iodin radioaktif.
Untuk golongan ini bekerja dengan cara bergabung langsung ke hormon tiroid dan tiroglobulin sehingga sintesis hormon terganggu. Jadi seperti itu teman-teman mengenai obat anti tiroid. Obat anti tiroid ini juga tidak dapat dibarengi dengan obat teofilin dikarenakan nanti kadar teofilinnya atau efektivitas teofilinnya akan menurun. Dan jangan lupa untuk obat anti tiroid ini penggunaannya harus dengan resep dokter. Dan jangan lupa juga untuk menghindari makanan yang mengandung yodium berlebih untuk mempercepat proses penyembuhan kondisi hipertiroid. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Rizka Dewi. Kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai obat KB. Obat KB atau alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Obat KB ini dibagi menjadi dua golongan, di mana golongan yang pertama adalah golongan yang mengandung hormon dan yang kedua yang tidak mengandung hormon atau non-hormonal. Nah, untuk golongan yang non-hormonal ini contohnya ada metode amnion laktasi, kemudian kondom, alat kontrasepsi dalam rahim, kontrasepsi dalam tubektomi maupun vasektomi. Kemudian yang kedua adalah golongan yang mengandung hormon progestin adalah metode kontrasepsi dengan menggunakan hormon progestin, yaitu bahan tiduran dari progesteron. Untuk sediaannya dapat berupa pil, injeksi, suntikan, atau implan. Kemudian untuk hormon kombinasi adalah metode kontrasepsi dengan menggunakan kombinasi hormon yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Untuk sediaannya dapat berupa pil, injeksi, maupun suntikan. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai pil KB kombinasi, di mana pil KB kombinasi ini tadi saya paparkan mengandung hormon estrogen dan progesteron. Selain mencegah kehamilan, pil KB kombinasi juga dapat membuat menstruasi lebih teratur dan tidak terlalu sakit. Nah, untuk pil KB kombinasi ini dibagi menjadi 3 jenis yang tersedia di Indonesia, yaitu ada pil KB monofasik, trifasik, dan tetrafasik. Nah, untuk jenis pil KB kombinasi ini dibedakan dari kadar hormon estrogen dan progesteron yang diberikan di sepanjang siklus. Misalnya jika di monofasik itu siklusnya hanya 1, kemudian trifasik itu 3, dan tetrafasik itu 4 fasenya gitu. Namun fungsi dan efektivitas setiap jenis pil KB ini sama saja gitu, untuk mencegah kehamilan itu masih efektif. Nah, kemudian di sini ada pil KB monofasik, salah satunya ada pil KB andalan. Untuk sediaan pil KB kombinasi ini ada yang terdapat 21 tablet, kemudian 28 tablet, ataupun 35 tablet. Nah, untuk cara mengkonsumsi pil KB yang benar itu yang pertama pastinya ikuti petunjuk dokter, baca petunjuk pada kemasan pil KB. Kemudian untuk Anda yang pertama kali menggunakan pil KB sebaiknya mulai konsumsi ini pada hari pertama atau dalam 5 hari pertama menstruasi. Nah, jika tidak masa itu mungkin bisa mengkonsumsi kapan saja. Namun untuk berjaga-jaga, gunakan kondom atau hindari berhubungan intim selama 7 hari pertama. Untuk mengkonsumsi pil KB ini mencegah kehamilannya itu sangat efektif, namun itu juga memiliki kelemahan, di mana kelemahannya itu jika pasiennya lupa itu akan beresiko besar gitu untuk menimbulkan kehamilan. Pil KB kombinasi dapat mencegah kehamilan dengan menghambat proses pembuahan implantasi janin pada rahim. Pil KB juga dapat mencegah ovulasi dengan mengentalkan lendir di leher rahim, sehingga sperma sulit untuk mencapai telur. Pil KB juga menipiskan dinding rahim agar sel telur yang telah dibuahi tidak dapat bertumbuh. Untuk efek samping dari pil KB kombinasi ini mungkin tidak terlalu krusial, di mana efek samping yang nantinya akan dirasakan itu mual atau pusing, sakit kepala, kemudian kram perut, dan flek yang berlebih, kayak pendarahan vagina namun di luar siklus menstruasi. Nah, untuk hal-hal tersebut itu jarang ditemui karena efek sampingnya sangat minim sekali. Kemudian untuk perhatiannya itu jangan sampai terlewat. Jika misalnya terlewat, kita harus membaca kembali aturan pakai dari setiap merek dagang, karena berbeda-beda setiap merek dagang pil maupun kombinasi maupun progestin itu berbeda-beda gitu. Jika ada yang lupa, ada yang misalnya satu pil itu langsung dibuang dan dilanjutkan ke yang selanjutnya, atau itu ada yang dikonsumsi langsung 2 gitu. Jadi memang harus dibaca kembali pada merek dagang tertentu, karena setiap pabrik juga mengeluarkan obat yang beda-beda seperti itu. Jadi untuk
untuk pil KB kombinasi itu memang sangat efektif untuk mencegah kehamilan, namun kelemahannya memang pada pasiennya tersendiri. Jika bahwasanya pasiennya lupa, maka akan beresiko besar dalam meningkatkan